Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 7 akan mempresentasikan perkembangan iptek, gaya hidup generasi Z, dan penerapan etika Pancasila. Di sini ada Saila Alivia, ada Zulfa Nurul Mutia, ada Nur Anggraini, dan saya. Yang pertama, latar belakang. Atas dasar kreativitas akalnya, manusia mengembangkan iptek dalam rangka untuk mengolah sumber daya SDA yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, di mana dalam pengembangan iptek harus didasarkan terhadap moral dan kemanusiaan yang adil dan beradab agar semua masyarakat mengenyam iptek secara merata. Selanjutnya, landasan teori. Setiap teknologi dibangun atas dasar suatu teori tertentu. Demikian pula teknologi pembelajaran dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang ditarik dari teori dan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana, hardware, software, usware, sistem, dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Teknologi informasi yang dimaksud di sini adalah segala bentuk pemanfaatan komputer dan internet untuk pembelajaran. Selanjutnya, tujuan dan metode penelitian. Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa penting iptek, gaya hidup generasi Z, dan penerapan etika. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, angket atau kuesioner, dan disusun sebagai penelitian induktif. Berikut lampiran instrumen pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan nama lengkap. Berikut pertanyaan nama lengkap yang akan saya jawab. Nama lengkap yang mengisi pada kuesioner tersebut yaitu Devanti Goniu, Adelia Safwa Hanifa, Putri Karisa Wulandari Yuwono, Syekha Sulda Gaitsa Harsito, dan Nur Azizah. Pertanyaan kedua, umur. Berikut umur yang lebih banyak menjawab yaitu pada umur 19 tahun. Berikut pertanyaan asal instansi. Asal instansi atau asal mereka kuliah atau bertempatan, ada yang di Undip, Universitas Diponegoro, ada di UIN Syarif Hidayatullah, ada yang di Jakarta Timur, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta lagi, dan tidak jelas alamat universitasnya di mana. Berikut pertanyaan yang keempat, apakah Anda mengetahui tentang iptek? Berikut jawabannya. Kemungkinan besar banyak yang menjawab mengetahui tentang pengembangan iptek tersebut. Pertanyaan yang kelima, jika iya, hal apa yang Anda ketahui dari iptek? Berikut yang mereka jawab, yang mereka ketahui tentang iptek yaitu, yang pertama, perkembangan ilmu dengan melibatkan teknologi. Yang kedua, ya ilmu teknologi yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, Yang kelima, suatu teknologi terbentuk oleh suatu ilmu pengetahuan yang ada, misalnya berbagai produk dari mesin yang bersifat elektronik, yaitu robot, TV, smartphone, laptop, tablet, dan lain-lain. Yang keenam,
Iptek adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk kemajuan. Ada banyak manfaat yang didapatkan dari iptek dan jenis-jenis pun beragam. Dan yang ketujuh, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimana sangat penting untuk perkembangan di masa depan. Berikutnya pertanyaan yang keenam. Jika tidak, berikan alasanmu mengapa demikian. Responden menjawab tidak memberikan alasan dikarenakan dari mereka sudah mengetahui apa itu iptek. Selanjutnya pertanyaan yang ketujuh. Apakah Anda mengetahui tentang etika Pancasila? Hasilnya yaitu sekitar 85,7% responden menjawab iya dan 14,3% menjawab tidak. Pertanyaan yang selanjutnya, yang ke-8, seberapa pahamkah pengetahuan Anda terkait etika Pancasila? Hasilnya diperoleh yaitu 57,1% menjawab paham, 28,6% menjawab cukup paham, dan yang terakhir 14,3% menjawab sangat paham. Pertanyaan yang ke-9, apakah perkembangan iptek terhadap nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan oleh generasi Z saat ini? Hasil yang diperoleh yaitu 71,4% menjawab mungkin dan 28,6% menjawab sudah. Pertanyaan yang 10, bagi diri Anda, apakah perkembangan iptek saat ini mempengaruhi gaya hidup Anda sendiri? Jika iya, sebutkan. Ada 3 jawaban yang kita dapat. Yang pertama yaitu bagi saya perkembangan iptek mempengaruhi diri saya saat ini karena saya menyadari dan dapat membedakan antara belum mengenal iptek dan sudah mengenal iptek. Lalu yang kedua, segala hal yang saya lakukan menjadi mudah dan efisien, seperti mengumpulkan tugas lewat Google Classroom, komunikasi antar jarak jauh dengan media sosial, pemesanan makanan atau pengantaran barang melalui aplikasi, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, menjawab iya, seperti zaman sekarang yang sudah canggih dan serba dipermudah. Semua bisa pesan lewat bayar handphone seperti berbelanja online, memesan makanan, atau ingin bepergian, tetapi tidak memiliki kendaraan bisa memesan ojek online dan yang lainnya. Berikut pertanyaan yang ke-11, apa saja perubahan Anda yang sejalan dengan etika Pancasila akibat perkembangan iptek? Jawaban yang pertama yaitu mencari kebenaran informasi sebelum menyebar di media sosial. Yang kedua, saling tolong menolong sesama manusia. Yang ketiga, saya dapat dengan mudah bersosialisasi dari manapun sukunya karena adanya teknologi yang mempermudah berkomunikasi dengan seluruh masyarakat. Yang ketiga, meminta pendapat orang dengan kuesioner, menyebarkan campaign kebaikan di media sosial. Yang ketiga, membaca Quran dan zikir di aplikasi dan lain-lainnya. Selanjutnya, lebih bersyukur dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terakhir, saya dapat bermusyawarah atau mengambil hasil keputusan secara bersama dan adil melalui media teknologi. Selanjutnya pertanyaan yang ke-12, berdasarkan pertanyaan di atas, apakah perubahan tersebut sesuai dengan etika Pancasila yang berlaku? Hasil yang didapat yaitu menjawab ya, misalnya pada bencana di Cianjur. Dengan tersebarnya berita di media sosial, membuat masyarakat lebih antusias dan ikut andil dalam menolong masyarakat Cianjur. Lalu menjawab iya. Kemudian responden menjawab menurut saya sudah sesuai dengan etika sila keempat, 2, dan 1. Maaf jika salah. Lalu yang terakhir menjawab iya sesuai dengan Pancasila kelima tentang keadilan.
Selanjutnya pertanyaan yang ke-13, menurut Anda bagaimana pengaruh perkembangan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Menurut responden, yaitu menghakimi orang dengan komentar yang tidak baik di sosial media. Seterusnya ya meresahkan pastinya ya, namanya juga teknologi, ada plus minusnya. Kemudian adanya situs bajakan yang sekarang lebih mudah diakses. Lanjut, saya tidak setuju dan tidak menyukainya karena Pancasila benar-benar sudah sesempurna itu dalam menjaga martabat dan kehidupan bangsa. Selanjutnya bisa berakibat kos dan tidak terarah. Terakhir, untuk lingkup globalisasi, penerimaan budaya asing boleh saja, namun masih banyak masyarakat atau remaja yang sangat mengikuti budaya asing tanpa diseimbangkan dengan budaya bangsa. Selanjutnya pertanyaan yang ke-14, bagaimana sikap dan tanggung jawab Anda sebagai generasi penerus bangsa dengan berkembangnya iptek? Yang pertama, memahami akan pentingnya literasi yang ada keterkaitan dengan nilai Pancasila. Yang kedua, harus lebih bijak dalam menghadapinya. Yang ketiga, memperbaiki cara pemakaian dan berusaha membantu mengingatkan orang lain agar lebih positif mengenal iptek. Selanjutnya, tetap menerima perkembangan iptek yang ada, namun juga menyaringnya dengan nilai-nilai Pancasila agar hidup lebih baik dan terarah. Lalu dengan adanya kemajuan iptek dan semuanya serba dipermudahkan, semoga bisa mengamalkannya sesuai kebutuhan dan tidak boros. Lalu yang terakhir, saya dapat memulainya dari diri saya sendiri terlebih dahulu dengan cara selalu mengamali sikap sila-sila Pancasila dan juga menyaring budaya asing yang sekiranya dapat disesuaikan dengan budaya bangsa. Kesimpulannya, perkembangan iptek yang semakin pesat di era modern ini turut mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi menerobos masuk dalam berbagai aspek kehidupan manusia sehingga manusia mengalami dependensi yang kuat terhadap hal tersebut. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana cara manusia memandang realitas konkret dan mengaktualisasikan dirinya ke dalam realitas itu. Paradigma berpikir manusia pun menjadi lebih realistis dan hanya mengakui kebenaran berdasarkan pembuktian yang lebih bersifat ilmiah dan mengabaikan hal-hal dasariah yang tidak dapat diterima secara rasional. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Kurang lebih mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.